Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين وأزواجه أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. جماعة أعزني الله وإياكم. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sebaik-baik nabi, tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan khatamul anbiya wal mursalin, penutup seluruh nabi dan seluruh rasul. Disebutkan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. Bukanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bapa salah seorang di antara kalian, akan tetapi dia adalah penutup sekalian para nabi dan utusan Allah. Dia adalah utusan Allah dan penutup sekalian para nabi. Dan disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu ta'ala, mathali wa mathalul anbiya'a qabli kamathali rajulin bana baitan fa ahsanahu wa ajmalahu faja'ala an-nasu yatufuna bihi wa yaqulun halla wudi'at hadhihi al-labinah
fa ana labinah. Mathali, permisalan aku, wa mathalul anbiya min qabli, dan nabi-nabi sebelumku, kamathali rajulin bana baitan, seperti seorang yang membangun sebuah rumah, fa asanahu wa ajmalahu, maka ia baguskan dan ia indahkan bangunan rumahnya tersebut, illa maudhi'a labinatin fi zawiyah, kecuali satu tempat kecil seukuran batu bata di sebuah sisi rumah tersebut. Faja'alan nasu yatufun wa ya'jabun wa yaqulun, kemudian manusia mengelilingi rumah itu, mereka terkagum-kagum dan mereka melihat satu tempat kecil seukuran batu bata tadi. Mereka pun berkata, alla wudhi'at hadhihi labinah, seandainya saja ditempatkan padanya sebuah batu bata. Kata Nabi SAW, fa ana labinatu wa ana khatamun nabiyyin, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, akulah batu bata tersebut dan aku adalah penutup para nabi. Inilah keistimewaan di antara keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada Nabiul Islam, kepada Nabiul Ummah, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mempelajari sirah beliau dan syama'il, perangai-perangai beliau alaihi salatu wassalam, merupakan salah satu hal yang harus dilakukan oleh seorang muslim, seorang yang beriman kepadanya, seorang yang mencintainya, seorang yang ingin salawat terhadapnya adalah salawat yang dibarengi dengan ilmu. Seorang yang menginginkan pada hari kiamat kelak termasuk golongan yang mendapatkan syafaatnya sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang ingin digolongkan sebagai pengikutnya. Seorang yang ingin bertemu dengannya di hari ketika Allah Subhanahu wa taala memuliakan kaum mukminin dan kaum muslimin dengan masuknya mereka ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, di antara tulisan para ulama yang menyebutkan tentang sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi syama'il beliau, baik berkaitan dengan sifat fisik ataupun akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karya Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempelajari hamba yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling bertakwa, yang paling baik jiwanya, yang paling baik akhlaknya, bahkan yang paling baik fisiknya, sallallahu alaihi wasallam.
Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala tatkala menafsirkan surah Al-Anbiya ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira. Qala aslun kabirun fit ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Ini adalah dalil yang besar, aslun kabir, dalam hal meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkataannya, dalam perbuatannya, dalam berbagai keadaannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kata-katanya adalah Al-Qur'an, perbuatannya adalah Al-Qur'an, kemarahannya sebagaimana yang diperintahkan oleh Al-Qur'an, keridhaannya sebagaimana yang diperintahkan oleh Al-Qur'an, pandangannya sebagaimana yang diperintahkan oleh Al-Qur'an, fikirannya sebagaimana yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an. Karenanya Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, kana khuluquhul Qur'an, adalah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Berarti tidak keluar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak timbul dari beliau melainkan dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Karenanya seorang sahabat tatkala mengatakan, a'aktubu kulla ma asma'u minka ya Rasulullah, bolehkah aku menulis segala sesuatu yang aku dengar darimu wahai Rasulullah? Qala na'am, fa inni la aqulu fi dzalika kullihi illa al-haqq. Bolehkah aku menulis segala yang aku dengar darimu ya Rasulullah? Ya, tulislah. Fir ridha wal ghadab, tatkala engkau suka dan engkau murka. Nabi SAW mengatakan, ya, sebab aku tidak mengatakan pada seluruh keadaan tersebut kecuali kebenaran, kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala katakan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tiadalah apa yang diucapkannya itu dari hawa nafsunya, apa yang muncul darinya sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu yang diturunkan kepadanya. Meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikutinya adalah bagian dari mengilmui apa yang ada pada syama'il beliau alaihi salatu wassalam. Dan oleh karenanya menjadi sesuatu yang mutaakkidan, sangat ditekankan bagi setiap muslim untuk mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sirah nabinya, sirah seorang yang Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah wahai Muhammad, apabila kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Bagaimanakah kita akan mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
jika kita tidak mengenalnya, jika kita tidak mengetahuinya dan mempelajari bagaimana kehidupan beliau alaihi salatu wassalam. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullahu ta'ala menyebutkan beberapa faedah, beberapa pelajaran dan manfaat bagi seorang yang memperhatikan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, bahwa di antara kewajiban iman adalah iman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana beriman kepada seluruh nabi. La nufarriqu baina ahadim minhum. Tidak membedakan di antara para nabi, bahwa mereka semuanya adalah utusan Allah Subhanahu wa taala dan yang diutus kepada umat yang pungkasan, umat yang terakhir adalah beliau alaihi salatu wassalam. Wajib beriman kepada beliau alaihi salatu wassalam, dan tidak akan terjadi iman tersebut kecuali dengan mengenal beliau, mengenal akhlak beliau, mengenal perkataan beliau, mengenal perbuatan beliau, mengenal petunjuk-petunjuk beliau. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kebaikan kecuali beliau telah jelaskan. Tidak ada keburukan kecuali beliau telah peringatkan. Dan kita akan memberikan wujud keimanan dengan cara mempelajari apa yang timbul dari beliau alaihi salatu wassalam. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat As-Saba, surat Saba ayat 46. Qul innama a'idzukum biwahidah an taqumu lillah mathna wa thulatha mathna wa furada an taqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru ma bisahibikum min jinnah in huwa illa nadhirul lakum baina yaday adzabin syadid. Kul, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama a'idzukum biwahidah, sesungguhnya aku memperingatkan kalian pada satu hal saja, antaqumu lillahi mathna wa furada, agar kalian menghadap Allah baik berdua-berdua, mathna wa furada, atau sendiri-sendiri, thumma tatafakkaru, kemudian berfikirlah, ma bisahibikum min jinnah, tidak ada kegilaan pada sahib kalian, teman kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in huwa illa nadhir, tiadalah dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan seorang pemberi peringatan. Nadhirul lakum, pemberi peringatan untuk kalian.
baina yaday adzabin syadid, di hadapan azab yang sangat pedih, sebagaimana beliau lakukan di hadapan kaumnya saat turun ayat yang telah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu, wa anzir ashiratakal aqrabin. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memperingatkan orang-orang musyrik, memperingatkan apa yang mereka lakukan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka sesungguhnya tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Amin. Mereka pun menyaksikan bahwa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kebaikan. Mereka pun memahami bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menginginkan apa-apa dari mereka. Tidak harta, tidak kedudukan, tidak kemewahan, tidak meminta apapun dari mereka. Mereka mengerti dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, membawa mukjizat satu demi satu di hadapan mereka. Dan mukjizat yang paling besar adalah Al-Qur'anul Azim. Namun mereka melemparkan tuduhan yang bermacam-macam karena mereka tidak memiliki cara untuk mencegah orang-orang yang semakin lama semakin banyak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak bertambah hari kecuali bertambah pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak bertambah siksaan mereka terhadap sahabat-sahabat Nabi, melainkan bertambah kuat iman para sahabat ridwanu alaihim ajma'in. Tatkala mereka kehabisan cara, tatkala mereka tidak lagi mempunyai jalan yang logis, maka mereka melemparkan isu yang bermacam-macam, menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang tukang sihir, menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang dukun, menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil ilmu dari orang Romawi, menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kegilaan pada beliau alaihi salatu wassalam. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya, kul, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama a'idzukum biwahidah, sesungguhnya aku peringatkan kalian pada satu perkara saja. Hadapkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala, antaqumu lillah. Apakah kalian itu berkelompok-kelompok atau kalian sendiri-sendiri, mathna wa furada? Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk berfikir. Berfikirlah yang benar, berfikirlah yang logis, berfikirlah dengan hati yang jernih. Siapakah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bukankah kalian mengenalnya semenjak dia kecil? Bukankah kalian mengenal nasabnya? Bukankah kalian mengenal keluarganya? Bukankah kalian sadar apa yang dikatakannya? Tsumma tatafakkaru, kemudian kalian berfikirlah. Sungguh tidak ada kegilaan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberikan peringatan kepada kalian di hadapan azab yang keras, di hadapan azab yang pedih. Maka seorang yang benar-benar mengenalnya, dia tidak akan ragu di dalam iman kepadanya. Semakin orang mengenalnya, dia semakin mantap. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dinamakan As-Siddiq
dan kita mengetahui sejarahnya. Dan setelah beliau radhiyallahu taala anhu menjadi as-sabiqin al-awwalin lil Islam, maka tanpa keraguan sedikit pun beliau membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliaulah di antara para sahabat yang membacakan kepada orang-orang musyrik firman Allah Subhanahu wa taala, "Ataqtuluna rajulan an yaqula rabbiyallah?" Apakah kalian akan membunuh seorang yang mengatakan bahwa Rabbku adalah Allah? Mereka semuanya paham dan mereka semuanya mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Abdul Muttalib ketika mendapatkan serangan dari Abrahah yang ingin menghancurkan Ka'bah, ia datang kepadanya dan meminta unta-untanya yang termasuk dirampas oleh Abrahah dan pasukannya. Abrahah pun berkata kepadanya, "Saya datang untuk menghancurkan Ka'bah dan engkau adalah pemimpin Quraisy. Engkau meminta unta-untamu dalam arti membiarkan Ka'bah, dan yang dipermasalahkan adalah unta-untanya." Ia menjawab perkataan Abrahah, "Inni ana rabbul ibil walil baiti rabbun yahmihi minka." Sesungguhnya aku adalah Rabbul ibil, yang memiliki unta-unta itu. Rabb, pemilik al-ibil, unta-unta tersebut. Walil baiti rabbun, dan rumah ini yakni Ka'bah ada Rabbnya, yahmihi minka, yang akan melindungi dari seranganmu. Ia mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana orang-orang musyrik mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka mengingkari uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan tauhid, mereka mengganggu Nabi. Di antara mereka ada yang memukulkan tangannya kepada Nabi, dan ada yang menggoyang-goyangkan badan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anta ja'altal alihata ilahan wahida?" Engkau orang yang akan menjadikan sesembahan-sesembahan yang banyak itu hanya menjadi sesembahan yang satu. Maka datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, orang yang paling berani di kalangan para sahabat menurut persaksian Ali ibnu Abi Thalib, karena beliau Ali ibnu Abi Thalib yang meriwayatkan riwayat ini, dan bertanya siapakah manusia yang paling berani setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menjawab, "Engkau wahai Amirul Mukminin," yakni Ali ibnu Abi Thalib. Namun Ali ibnu Abi Thalib menolak dan mengatakan orang yang paling berani adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian Ali membawakan kisah ini, yakni ketika mereka mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ali mengatakan, "Wallahi ma dana minhu ahadun illa Abu Bakrin." Demi Allah, tidak ada yang berani mendekat kepada Nabi dan membela Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat orang-orang musyrik mengganggunya, kecuali Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dialah yang mengatakan, "Ataqtuluna rajulan an yaqula rabbiyallah?" Apakah kalian akan membunuh seorang yang mengatakan bahwa Rabbku adalah Allah? Sebagaimana perkataan
alu Fir'aun, orang-orang yang dekat dengan Fir'aun, ketika Fir'aun dan bala tentaranya ingin membunuh Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka seorang yang mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baiknya akan semakin kuat imannya dan kuat ittiba'nya terhadap beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian Asy-Syaikh menyebutkan faedah yang kedua. Isya bukan? Isya. Kita bacakan faedah yang kedua sebentar. Inna mahabbatahu sallallahu alaihi wasallama faridatun iftaradaha Allahu azza wa jalla ala ibadihi. Bahwa mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kewajiban yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan atas hambanya. Mencintai Nabi adalah wajib, membela Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wajib. Membela Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah membela pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, membela ajarannya, membela sejarahnya, membela segala hal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kecintaan di atas kecintaan seseorang pada anaknya, pada keluarganya, pada orang tuanya, dan pada dirinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih berharga dari semua itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih berhak untuk dikedepankan di dalam segala hal tersebut. Dan ini adalah sebuah ikatan di antara ikatan-ikatan iman seseorang, yang iman itu tidak akan bisa sempurna kecuali apabila ikatan ini termasuk ikatan yang ada di dalamnya. Akadun min uqudil iman la yatimmul imanu illa bihi, yaitu mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak ragukan bahwa seorang yang mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam akan semakin mencintainya, karena cinta itu akan bertambah manakala yang dicintainya semakin terlihat keistimewaannya, semakin terlihat kebaikannya, semakin terlihat tidak ada kekurangan-kekurangan, bahkan ia semakin terkagum-kagum karena memang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hal itu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup majelis ini dengan perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Al-abdu kullama akthara min dhikril mahbubi wastihdharihi fi qalbihi wastihdhari mahasinihi wa ma'anihi al-jalibati li hubbihi tadha'afa hubbuhu lahu wa tazayada syauquhu ilaih. Seorang hamba semakin membanyakkan penyebutannya kepada seorang yang ia cintai, dan semakin dia hadirkan orang yang ia cintai itu di dalam hatinya, dan semakin ia hadirkan pula kebaikan-kebaikannya dan segala makna-makna
yang membuat dia tertarik, maka akan semakin besar cintanya kepadanya dan akan semakin besar pula kerinduannya kepadanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, min ahabbin nasi hubban li, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, nasun yakununa ba'di di antara orang-orang yang paling mencintai aku adalah orang-orang yang datang kelak setelahku. Lafadznya lupa saat ini. Di dalam makna tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa mereka rela seandainya harus berkorban dengan hartanya, dengan keluarganya untuk bertemu denganku, sebab mereka adalah orang-orang yang memahami benar pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya semakin dia paham, semakin dia rindu kepada beliau alaihi salatu wassalam. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.